Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita balik lagi untuk konten ngobrol atau bahasa gaulnya podcast di Bambu Kosong yang saat ini sudah masuki berarti episode 5. Setelah kemarin kita rame-rame ada Pak Sutradara juga, Pak Julian dan rekan-rekan yang lain. Sekarang kita di episode 5 ini datang bintang tamu yang sangat spesial yang ditunggu-tunggu, yang harusnya ada datang di episode 1. Langsung saja kita ke beliaunya langsung, Pak Julian ya. Pak Julian di sini nemenin saya nih, konteksnya nih di sini nih. Dengan Pak Rizky atau call sign radionya nanti kalau teman-teman dengar Rembang Timur 70, RT 70. Beliau adalah kepala dari perumahan Green Adelia, Ranca Kandong dan sekitarnya di RT 70. Langsung saja Pak Rizky, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Rizky, makasih banget sudah hadir. Ya, sama-sama. Oke. Ini kalau Bapak pastilah sudah dengar obrolan-obrolan kami di Bambu Kosong sama Pak Julian kemarin. Ya kita di sini ngobrol-ngobrol aja berarti ya Pak Rizky ya, nyantai aja. Pak RT, langsung aja kita langsung perkenalan Pak RT ya. Kita Pak RT ngobrol santai dulu aja, mulai dari perkenalan. Nama lengkap Pak Rizky RT 70 ini siapa nih? Kalau nama lengkap mungkin udah tahu ya. Saya belum. Oh, belum. Belum. Saya juga belum. Nah tuh belum. Lengkap dari Rizky ya. Dari Rizky. Lengkapnya Rizky Buana Gita. Rizky Buana Gita, namanya indah sekali Pak. Buana. Oh Iya. gitu. Tapi Bapak akrabnya disapanya Rizky atau RT. Ah, oke. Cuma maaf nih Pak, sekarang ini suaranya agak ini. Loh. Lagi serak-serak basah lah gitu. Serak-serak Gibran. Kita kira itu udah suara Anda dari awal. So seksi. Oh lagi sakit Pak ya. Lagi kurang fit lah. Ngomong-ngomong ini penyakitnya nular nggak nih Pak? Enggak. Enggak. Dijamin, Aman. Tidak akan nular ke saya atau Pak Julian ya. Aman. Oh aman, tenang. Beliau itu sudah perkataannya bisa dijamin, jadi kita anggap penyakitnya tidak menular, aman. Kalaupun nular, tinggal minta ganti rugi. Kan produser gitu kan. Begitu. Oh enggak kayak. Jadi gimana Pak? Gitu. Jadi gimana solusinya? Kalau kita ketularan benar-benar dari beliau, Bapak gimana? Terima saja. Anda saja yang terima, saya nggak mau. Gitu. Oh gitu. Pak Rizky Pak ya panggilannya Pak ya. Oke. Pak Rizky ini di warga Ranca Kandong khususnya perumahan Green Adelia ini tadi seperti disampaikan di awal sebagai RT Pak ya, rukun tetangga di 70. RT 70. Pak RT di menjadi RT rukun tetangga, kepala rukun tetangga di Green Adelia sini itu sudah berapa tahun? Mungkin Pak Julian yang udah lama tuh udah lebih tahu, tapi berhubung saya yang penasaran, boleh mbak nanya. Silakan. Nah, silakan. Mungkin dari tahun Ambil perokok Pak. 2020 ya. 2020. 2020. Berarti udah mau jalan 4 tahun ini Pak ya. Mau jalan 4 tahun. Lumayan lah. Tapi ya awal-awal yang dulu mah Pak Julian yang apa? Yang pertama datang ada di perumahan. Orang kayak gini, Betul. sutradara yang aneh ini. Ya, justru yang senior ini. Pertama Yang ke senior. sini. Pertama ke sini Terus yang senior. oke. Terus kenapa dia nggak jadi RT juga Pak? Bapak mau-maunya mendapatkan beban sebagai kepala RT, sedangkan dia yang lebih lama ongkos saja kerjanya. Berangkat Itu. kerja, pulang berangkat kerja bakti nggak pernah, nongkrong nggak pernah. Oh itu saya, itu saya. Mohon maaf, Bapak kesinggungan biasa aja. Oh gitu. Oh jadi dia lebih ibaratnya senior. lebih senior di Senior, perumahan ini ya. tadinya. Terus kenapa Bapak waktu itu bisa jadi RT? Ya, mungkin udah takdirnya ya. Takdir. Karena warga juga udah apa, waktu Memilih. itu udah Sudah sepakat. sepakat Oh gitu. bersama. Jadi dari tahun 2020 ditunjuk oleh warga, diresmikan secara legal oleh RW dan tingkat kelurahan untuk diembanin tugas dari RT di sini, Pak. Ya, betul. Apa sih, Pak? Tadi, Pak. Banyak tetangga dari kemarin lewat ada yang mau mampir, sibuk sekali pagi-pagi ini.
Balik lagi Pak. yang beraktivitas. Ah iya bener sih. Kayaknya kita aja yang Iya. gabut di hari ini. Mau-maunya podcast ya. Bapak gabut? Gabut sekali Pak. Masuk kerjanya shift sore. Kirain Roland. Gabut nama saya Pak, aslinya namanya Roland Gabut cerah Muhammad Pak. sekarang cerah nggak gabut. Kabutan. Oh lucu, jokes bapak-bapak. Itu nyambung sama Anda Pak. Jokes seperti itu. Jangan bercanda Pak RT. Bapak juga bercandanya biasanya kayak cerah. gitu. Jangan Oh, bercanda Pak RT. enggak kabut tapi enggak ada kabut nggak ada Pak. kabutnya, cerah. Jokesnya lucu sekali. Ya udah, Pak, balik lagi. Bapak kemana-mana wah yang ngobrol. Jadi RT, Ya, saya kan bingung tuh. Pokoknya tugasnya apa aja, terus keluh kesahnya apa aja sih Pak? Karena saya pikir sepertinya kerjaan RT sangat ringan. Kemungkinan digaji juga sama pemerintah. Atau jangan-jangan sebenarnya RT itu sebenarnya gaji buta atau yang disingkat gabut. Nah, kita harus tahu nih. Ada loh sebenarnya saya pernah baca-baca sebelum kontes ini, saya riset dulu sama beliau. Ya. RT itu ada tugasnya, jangan meremehkan. Ngomong Pak, silakan jelaskan Pak. Sama apa nggak yang saya risetnya? namanya RT ya, ya pasti harus apa namanya, ini keluarga kan harus Dekat keluarga gitu Pak ya, Keluarga, silaturahimnya selain gitu. tugas-tugasnya banyak sih, selain untuk Kerja semacam bakti. kerja bakti, terus kegiatan-kegiatan di masyarakat, di lingkungan ya harus Terutama di lingkungan. aktif, Hmm. gitu kan. Hmm. Bukan di lingkungan perumahan aja, Hmm. tapi ke RW juga kan, Hmm. ada kegiatan-kegiatan lah. Iya. Oh gitu, berarti ya kegiatan-kegiatan yang sekarang berhubungan dengan masyarakat gitu Iya, Pak ya. dengan masyarakat, Berarti ya kayak administrasi urusan-urusan masyarakat. keamanan, perumahan, kebersihan, kerja bakti yang biasa-biasa saya lihat dulu zaman dulu bapak saya gitu kan ya. Itu urusannya sama bapak juga gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi tidak bisa sendiri sama RT gitu kan, harus Yung, ada dukungan dari warga juga, harus ada kerjasama. apa gunanya RT ketika warga tidak bersatu ataupun tidak mau bersilaturahim keluar? Nah, hei warga, warga Green Adelia, kalau mau perumahan ini aman, bersih, nggak ada balak, beli tanahnya. Oh enggak maksudnya kalau mau nggak ada balak ya kerja bakti, jangan kayak si Roland, nggak jelas dia. Ngariung minimal kalau semuanya pengen ya kalau nggak peduli sama lingkungan kebersihan tapi keamanan ngariung ya Pak ya. Betul. Jadwal ronda ada nggak Pak di perumahan Green Hill itu jadwal ronda? Ada sebetulnya ronda. Cuma mungkin ada beberapa yang sibuk, Sibuk tidak kerja. bisa hadir, ya kita dimaklumi gitu kan. Tapi aktif masih ada. Bapak baik sekali jadi RT. Kalau saya lihat di berita itu ada RT, kalau nggak salah nanti cross check lagi di website, RT di BSD Tangerang. Jangankan nggak ronda, ibaratnya dia bawa temen itu udah ditegur Pak. Galak sekali RT itu. Oh iya. Galak sekali, nggak boleh nginep temennya dan sebagainya. Kenapa Bapak nggak jadi RT yang galak saja? Supaya warganya itu pada nurut Pak. Pak Teguh! Pak Teguh kemarin rombongan senior saya. Episode 4. Sini Pak, merapat Pak, sini Pak, masuk Pak. Ini Mari, Pak. Pak Teguh. Merapat. Nah, Halo. Pak Teguh, sang darah leluhur hunter pemburu. Nah, baik lagi Pak Teguh, kita lagi nanyain Pak RT. Kenapa nggak menjadi RT yang tegas? Ya namanya RT ya kan hubungan dengan masyarakat gitu kan, harus tegas buat galak gitu maksudnya. Ya, Iya, nggak perlu galak, kok galak mah kayak guru aja di sekolah Pak, ngomongin anak gini aja. Mungkin Pak RT, kenapa mungkin kita masih sepi di sini seperti tujuan konten awal ini, mungkin Bapak kurang tegas. Tapi apakah seperti itu solusinya? Apakah perlu ketegasan atau mungkin kesadaran dari masing-masing? Menurut Pak RT dulu deh, nanti nanya ke Pak Teguh sama Pak Julian. pertama mungkin kesadaran ya, Kesadaran. kesadaran warga yang harus yang lebih penting itu kesadaran. Karena kan di lingkungan nggak bisa kita kerjakan sendiri, harus bersama-sama. Iya. Jadi, kayak kerja bakti, kegiatan, kayak pasang acara Umbul-umbul, 17-an, 17-an, event-event ya. penting lah gitu harus
kompak gitu. Kalau misalkan beberapa orang nggak bakalan bisa gitu. Warga harus kompak. Iya, kayak watuk ya. Nah, kalau pernah dengar mungkin di beberapa video Bambu Kosong lain ada namanya bapak-bapak watuk. Dia adalah panutan warga sini. Panutan saya khususnya orang paling rajin. Dia segala kegiatan pasti mengikuti. Yang penting dia ngeriung dan memasuki segala kalangan, atas bawah itu dia ikut. Itu patut contoh. Suatu saat kita panggil beliau untuk ngobrol di sini. Berarti kuncinya adalah kesadaran diri masing-masing, Pak. Kesadaran diri masing-masing gitu kan, di lingkungan lah, kayak bersih, jaga aman lah, gitu, kondusif. Menurut Pak Julian sendiri nih, sebagai senior, salah satu senior tertua, kita ke Pak Julian lah ya. Ya. Apa kunci dari warga yang baik ketika ada terkendala ya? Semuanya kayak saya nih, nggak pernah kerja bakti, nggak pernah ronda, alasannya ya karena kerja. Nah, solusinya untuk warga-warga berhubung perumahan nih Pak, perumahan ini kan banyak pekerja. Biasanya kalau Pak Julian, kalau bisa membantu, kita kan sebagai ibaratnya pembantu Pak RT lah, membantu mencarikan solusi segala permasalahan. Ada solusi apa dari Pak Julian untuk mengatasi perilaku ataupun sifat masyarakat yang seperti itu Pak? Ya kalau menurut saya mah memang tumbuh dari kesadaran warga itu sendiri. Iya juga sih, dari warga itu sendiri ya. Menurutnya kalau memang rekan-rekan yang di sini kan banyak pekerja gitu kan. Betul. Bilangnya kan pulangnya nggak tentu, kadang-kadang Betul. tuntutan perusahaan gitu kan. Iya. Ya nggak tentu sih. Kalau menurut saya mah gitu. Tapi umumnya nih, saya lah, Ya. saya pekerja juga nih Pak. Tapi warga di sini membutuhkan gotong royong, membutuhkan ngumpul. Kalau saya beralasan saya kerja, berarti Pak RT, Pak Julian atau Pak Teguh hanya mendiamkan orang seperti saya gitu, Pak. Solusinya gitu aja. Mau gimana lagi, kayak gitu atau gimana? Ya mau gimana lagi kan itu tuntutan itu kerja harus bekerja. Kalau dipaksain nanti efeknya Itu loh kenapa saya pengen pindah ke sini, Pak. Nggak riweh orang-orangnya. Udah bahagia, pekerja bisa hidup, pasti diselamat datangin. Yang penting jangan kurang ajar aja. Siap dibully nggak gitu. Ya, kalau kurang ajar sedikit siap dibully sama Pak Julian sama Watuk. Oh gitu Pak ya. Dari Pak Teguh. Harapannya Pak Teguh buat masyarakat itu apa Pak? Gimana Pak Teguh menurut Pak Teguh? Ya gimana lagi Pak lah, itu mah ya emang benar dikatain Pak RT sama Pak Julian, kesadaran gitu ya. Saya juga nggak bisa menuntut kalau itu mah, seperti saya juga kan kalau lagi kerja kan nggak bisa gitu Pak, atau Iya sih. lagi di mana gitu. Cuma kesadaran masing-masing aja gitu. Benar. Ya, permasalahan pelik ya. Dalam bermasyarakat pasti ada gitu-gitu aja ya Pak Teguh ya. Iya. Wah, berarti memang sudah saya bilang di awal kan, tugas RT itu berat Pak. Jadi nggak usah gimana caranya kita lingkungan ini bersih ataupun aman, tinggal sadar. Oke, makasih. Mau gimana juga susah Tetap Pak. aja. Susah. Karena kembali ke Saya sadar kita nggak bisa memaksa gitu. masuk akal, setuju. Tuh, tugas warga yang rukun dan kepala RT-nya. Nah, kalau gitulah. Ribet kan? Nah, oke, lanjut Pak RT. Pak RT itu sudah berkeluarga karena tampangnya kelihatannya masih muda nih Pak. Alhamdulillah sudah. Sudah punya istri dan anak? Sudah. Kelihatan cuma saya yang belum punya anak di sini. Istri doang. Oke, sudah punya anak? Sudah punya anak. Bapak umur berapa kalau boleh tahu? 41 tahun. 41 tahun. Ya, satu tahun. Kenapa tampangnya lebih tua saya? lah iya toh Pak, saya mah daripada Bapak ngomong, Bapak aja tampangnya beres, mending saya ngomong dulu. Kita kan berjenggot, jadi kelihatan tua. Coba dikerok jenggotnya. Saya pernah coba kerja kalau tambah kumis, kata istri saya kayak bayi gorila. Tetap kayak gorila kayak tua Pak. Solusi Anda mungkin kalau Anda dihilangin
Masih lah. Kalau saya ngeliat ini nggak ada perubahan, tetap yang kelihatan kayak bayi gorila Pak, gorila kene. Gitu juga. Ya Ya kata- kelihatan awet muda gitu. Bapak nggak enak ngomong gitu, istri saya yang ngomong sendiri. Istri saya yang ngomong sendiri. Kayak wayahna lah ya, kalau istri protes mah ya. Oh berarti Bapak 41 tahun. 41 tahun. Nah, pekerjaan Bapak, kalau di sini kan tadi kebanyakan berwirausaha ini mah. Bukan pekerja, apalagi aparat, bukan. Pak, iya. Nah, Bapak sendiri RT 70, kepala RT. Lain-lain mungkin berwirausaha kayak Bapak sebelah ini saya, kanan kita Warung nih. di warung, cuma sekarang tutup warung, istirahat dulu. Apa karena kondisi kesehatan Bapak berhenti dulu? Bukan sih, karena mungkin sibuk. Istri nggak bisa, kan biasanya belanja sama istri, jadi nggak bisa belanja, jadi males ke pasarnya, jadi gitu kan. Masuk akal lah. Karena istri sibuk, saya nggak bisa gitu. Jadi istirahat dulu, mungkin nanti buka lagi. Oh iya. Saya tunggu loh Pak yang ada juara jambunya. Kalau juara ingat Bapak selalu meremehkan merokok pilihan saya. Ya wes. Bapak istri ada, bekerja, anak Pak. Anak sekarang aktivitasnya kuliah. Berapa orang? Satu Laki-laki perempuan? perempuan. Jarang melihat. Anak Anda kuliah di luar kota? Di Subang. Oh di Subang. Mantap. Pekerjaan hanya sebuah pengabdian, pembayaran secara honor pun tidak seberapa, tapi masih bisa mengkuliahkan anak. Karena pendidikan itu penting Pak ya? Iya betul. Mantap. Bagus Pak, bagus. Nah, berarti Ibu si Teteh ada di rumah, berarti di rumah cuma bertiga aja Pak ya? Di rumah bertiga. Di rumah udah. Nah, kita lari ke hobi. Ini biasanya yang paling menarik. Penonton di detik yang bagian hobi itu pasti paling sering ditonton. Karena itu menyangkut nanti minat kita, gimana cara kita bersosial, gimana kita cara mendekati si personal yang pernah nongkrong di Bambu Kosong. Hobi Pak RT. Hobi Pak RT ini apa nih Pak? Dari tampangnya, karena Bapak orangnya atletis, rambut rapi, jangan-jangan Bapak suka nge-gym ya Pak ya? Dulu pernah. Tuh bener kan? Insecure saya bilang. Waktu masih single ya, masih bujangan lah. Dulu sering nge-gym, lari juga. Enggak, sekarang mah. Tapi masih Pak, saya pernah panco sama beliau kalah Pak. Pemancoan sengit tapi kalah terus, nggak pernah menang saya. Masih nge-gym ya? Oh iya. Lari, gym, pokoknya aktivitas gitulah, olahraga. Kalau hobi ya. Nah, Kak, bukan dulu, yang sekarang Pak RT, yang sekarang Bapak tuh keseharian untuk menyalurkan hobi atau kesenangan itu Pak RT ngapain nih Pak? Paling kalau sekarang mah di lingkungan ya, mungkin. Ya di rumah pribadi atau di kantor, Bapak hobinya apa? Kalau ada Pak Gangan main game, ada yang hobinya nongkrong. Kalau di luar jam kerja, ada yang hobinya main game, ada yang hobinya berburu, hiking, ada yang juga benar-benar sampai sekarang aktif berolahraga sport kayak volley dan sebagainya Pak Denny itu. Nah, Pak RT sendiri nih Pak, sukanya ngapain? Jangan Pak RT main Mobile Legend. Nah, loh siapa yang tahu? Kan makanya kita tanyain, ayo. Kalau hobi mah sekarang ya aktivitas. Hobi Kalau ya. main Mobile Legends nggak bisa. Jujur aja kalau Game-game lah ya. Game nggak bisa lah. Ya. Paling main Facebook gitu kan. Facebook. Gitu aja. Paling ngerol kumpulan karaokean gitu sama warga lah. Mau menghilangkan jenuh gitu kan. Itu sebenarnya istilah deril bapak-bapak gabut ya. Rumahnya Pak RT gabut juga rumahnya. Oh gitu. Ya intinya apa aja yang penting yang bisa bareng juga ya gitu lah ya. Sama kayak Pak Apit berarti Pak RT ini. Ya main olahraga oke, mau musikannya oke, nyanyi-nyanyi karaokean. Kalau ngomongin olahraga Pak RT tadi dulunya selain nge-gym apa aja Pak? Golf kayaknya mah. Selain nge-gym. Emang ada golf di sini Pak? Tunggu dulu Pak. Ini emang kadang-kadang masuk pada nyebelin. Di mana di Cipali? Iya, bisa. Saya nggak pernah lihat Anda main di sana perasaan. Lanjut Pak,
Kadang-kadang sudah. Apa Pak? Olahraga Pak? Udah paling gitu aja, kalau selain nge-gym lari Oh ya, tiap pagi gitu. olahraga dasar lah ya, basic Dasar. fondasi lah ya. Pemanasannya pencak silat, Pak RT. Iya, pencak silat. Bapak temennya Iko Uwais, ha? Bapak pernah nonton? Bapak jangan salah satu figuran di film The Raid lagi Pak? Hah? Bapak pernah? Enggak. Enggak. Oh, Dari TNI. bela diri apa itu? Apa namanya itu? Yang mudo. Bela negara, ikutan bela negara dulu. Bela negara sama bela diri beda. Bapak ngelawak ya? Ha? Kan ada Pak, bela dirinya. Yang saya cukup kesel di sini cuma sama Pak Julian. Nggak usah, saya juga benci sama Pak RT nanti lama-lama. Ada bela diri itu. Kumpul apa silat. Kayaknya Boxing. karate. Oh karate. Jangan-jangan bambu bisa dipotong. Bisa. Itu mah samurai Pak, kayak gitu Pak. Oh, Bapak pengen ceritain ini nanti suruh praktek lagi Pak. Jangan kayak gitu, kasihan dia masih sakit. Apa-apa, kan sedikit buat pemanasan. Kan masih sakit. Nanti kalau suaranya udah benar baru batas 10 tumpuk suaranya. Ya, bisa kan Pak? Bisa. Nah, masih bisa. Bapak maksa. Karate Pak ya pernah diajar. Nah, bela negara ini menarik Pak. Pantas Bapak itu urusannya itu pasti sama negara dan masyarakat. Itu salah satu program bela negara juga. Nah, saya penasaran, berhubung saya orangnya otak-otak pemberontak negara sekali. Sebenarnya bela negara itu ngapain sih Pak? Jadi supaya kita disiplin militer. Jadi menjaga keamanan di khususnya di lingkungan. Dulu kan pernah jadi security juga. Ikut bela negara. Bela negara. Konteksnya berarti Ya istilahnya nah, bukan pendidikan apa ya? Kalau dibilang pendidikan ya pendidikan macam kurikulum dilanjutkan Ini disalurkan gitu kan. Disalurkan harus ikut 1 bulan. 1 bulan tua dulu. tapi agak kegap orang satu ini Pak. Bapak kan berwirausaha. Kok tahu banyak tentang bela negara? Kayaknya ada yang masih ditutup-tutupin. Ini saya berwirausaha. Berwirausaha tapi juga paham bela negara ya. Tadi Bapak ngomong. Ya sedikit-sedikit lah, banyak membaca dari Google lah. Oh gitu. Nah ini ada apa nih Pak nih? Ini tadi saya nggak nyesel, ada sesuatu dalam sini. Pak RT ini jangan-jangan kelihatannya tampangnya ramah, suaranya pelan, serak-serak, tapi jangan-jangan punya ilmu. Nah, selain ilmu bela diri, tadi karate yang diajarin waktu pendidikan bela negara, Bapak juga ada pengalaman di LH yang pasti dulunya mudanya tuh kesana kesini, masalah lingkungan hidup. Nah, ilmu Bapak ini saya pernah lihat update status Bapak ini punya skill mematikan rokok di lidah. Nah, itu kan jangan ditiru di rumah ya adik-adik sekalian. Itu tuh ilmu macam apa Pak? Ini menarik dibahas Pak, karena nggak semua orang bisa melakukan hal itu, apalagi saya kena gini aja sakit, ngeri. Nah Pak RT kok bisa matiin rokok pakai lidah Pak? Bisa, sebetulnya itu bisa semua juga. Parolanya juga Sian, sian. Lidah saya udah cukup buat istri aja. Wah, apa hubungannya? Oh ya udah. Sensor Pak, sensor ya. Jangan lupa sensor. Nah kalau Pak RT ini Pak, ibaratnya berarti kalau kayak gitu kayak lebih ke kebal gitu Pak ya, atau kuat gitulah ya. Kayak bukannya anti peluru atau anti bom nuklir juga, tapi apa benar manusia itu bisa menguatkan badannya di taraf tertentu gitu Pak? ya semuanya kan kalau masalah kuat badan ya tergantung kita fisiknya. Oh, Kalau kita misalkan fisiknya lagi sehat ya kuat badan gitu kan. berarti sekarang dia lagi tidak bisa matiin rokok pakai lidah dong, kan lagi sakit. Lagi kondisinya tergantung kondisi. Itu pengaruh Pak ya? Pengaruh. Saya kira Bapak bisa ngelakuin itu kapan saja kayak gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa. To the point, sebenarnya saya sebelum ngobrol ini udah riset, sebenarnya ini basa-basi aja, jadi saya sudah cukup. Beberapa bulan ini mengenal beliau tentang ilmu-ilmu seperti itu Pak, kan masih tabu di masyarakat. Sebetulnya mempelajarinya itu gimana sih Pak? Apakah itu menjadi hal yang susah ataupun gimana sih Pak? Ilmu apa nih? Ya misalnya kayak kebal atau mungkin
Bapak sendiri punya ilmu tapi kenapa Bapak sakit? Itu pertanyaan saya juga, itu jadi nyebelin sekali. Nah, itu gimana? Sakit kan udah apa namanya tuh, semua manusia itu Pasti sakit. Bisa sakit lah ya. Oke. Gitu kan. Jadi sebetulnya kalau ilmu Pun bisa. ngomongin masalah ilmu ya, Ya, semua orang pun bisa. Ya. Asal kita apa namanya itu belajar. belajar. Ya, Kalau itu ilmu berarti memang ada Pak hal seperti itu. ada. Kalau yang goib itu ada gitu kan, mungkin gitu. Bapak jawabannya aman sekali. Betul. Nah, hal-hal seperti itu di dunia itu ada. Kita sebagai orang timur dan beragama yakin, bukan yakin sih. Percayalah ada hal seperti itu, cuman awas jangan dipelajari dan salah jalan. Pak. Ini. Pak Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sekalian tambahan bintang tamu. Halo. Tambahan bintang tamu. Nah, beliau ini salah satu Bapak perumahan Adelia juga. Bukan. Hah? Bapak asli mana? Saya asli Klaten. Saking Klaten toh. Balik lagi. Oh, jadi ilmu hal seperti itu ada Pak ya. Nah, teman-teman tadi sempat kepotong sebentar. Iya. Ada tetangga kita. Beliau ini orang yang misterius. Nggak pernah nongol, tapi sekali nongol pasti di momen-momen yang asik. Ngeri. Mari perkenalkan beliau. Namanya siapa Pak? Bapak. Tani. Namanya Bapak Samin. Sepertinya yang saya tahu bukan itu Pak. Bapak perasaan ada pernah kerja di tol juga ya Pak ya? Oh iya. Bapak Kok bagian, tahu ya? Bapak bagian apa ngomong-ngomong nih Pak? Saya di tol juga nih masalahnya Pak. Oh, di tol juga. Ah, Bapak tahu TMC kan? Tahu. Saya yang sering rewind Anda kan? Yang suka muter balik kan? Nah, enak aja ya TMC Pak. Saya yang nyarekan Pak. Aduh, guys. Guys, Mari guys. Pak Tommy namanya Tommy Kurniawan, serius? Enggak. Namanya serius nih, tungguin sama temen-temen nih. Tommy Jepisa. Hah? Pak Tommy? Tommy siapa namanya Pak? Sama Herul. Tommy Hairul. Wario Tamimi mungkin ya. Nah, Pak RT kita geser ke Pak Tommy dulu ya. Oke, Pak Tommy Hairul. Bapak berarti di nomor 67 Pak. 67, berarti agak sedikit ke belakang. Iya. Beliau walaupun belakang, Pak Tommy ini sering nongkrong ke depan. Apalagi kalau dia lagi free time, pasti nggak lepas selalu nongkrong bareng Arium Dari sama pagi kita sampai di sini. pagi. Lebay sekali itu jatuhnya lebay sekali sih Pak. Pagi. Pak Tommy di nomor 64. 67 Pak. 67, sorry. Heru itu. 67. Jenengan sampun suwi teng mriki, Pak. Suwi Pak. Translator nanti di bawah ya. Suwi Oh, Pak. sudah lama di Sudah. perumahan Green Adelia. Dari Dari pertama, pertama. berarti angkatannya Pak Julian. Ya. Siapa lagi Pak yang tahu awal? Dery ya, Dari yang tahu tua-tua. Bagus ya. Agus. Oh, gitu Pak Tommy. Batu. Watuk suatu saat, Watuk kalau nonton ini sekali-kali nongkrong sini coba. Saya tanyakan macam-macam nanti Pak Watuk. Ditunggu Watuk ya. Pak Tommy, Ya. 67. Bapak sudah berkeluarga. Dari tampangnya Bapak kayak masih anak SMA. Oh iya ya. Belum. Masih belum. Belum 2 kali. Waduh sekali. Bapak diangkat sedikit jangan langsung besar kepala Bapak. Enggak Pak. Oh, ya, oke. Saya udah punya Pak. Sudah berkeluarga. Udah. Serius, tampangnya baby face sekali Bapak ini. Emang Oh. ini nggak ngolokin. Bapak nyindir saya kalau kayak gitu Pak. Tapi Nggak boros Pak. lah kan tampang saya boros, Anda berdua nyindir saya berarti. Situ yang boros emang enggak. Juga sih. Ini saya nggak bisa debat itu Pak saya Pak. Oke, masalah tampang saya kalah di sini udah. Iya. Pak Tommy, Iya Pak. Pak Tommy sudah berkeluarga, istri tentu satu. Nggak ada rencana nambah? Enggak. Kan katanya Anda kerja di tol nih. Nanti ketahuan Pak. Nonton dia. Teh, izinkan we sekali mah. Kalau belakang layar nggak tahu. Oh, jadi aman. Teteh tenang aja teh. Di sini terjaga. Cuman ngomongnya emang agak ngecablak. Jangan Ngecablak. Tapi kita di sini semua adalah bapak-bapak dan suami-suami Baik yang hati. baik dan jujur. Sejahtera pokoknya. Setuju ya Pak ya? Setuju. Aman weh. Oke, Pak Tommy sudah punya anak berapa?
Satu Pak, Satu. Laki-laki perempuan? perempuan. Umur berapa? Masih kecil 2 tahun. Lagi lucu-lucunya Pak ya. Lucunya Pak. Doain saya juga punya Kayak anak, Pak. parolan lucu. Kalau saya bukan kayak bayi manusia, bayi bagong, bayi gorila kalau kayak istri saya. Serius. Istri saya sendiri yang bilang. Istri saya sendiri kalau lagi cukur jenggot tuh kayak bayi gorila katanya. Kayak bayi. Bayi non. Bayi aja. Bapak baik sekali tuh men ngomong bayi aja. Oke, nggak usah lanjut Pak Tommy. Pak Tommy yang tadi kita obrolan di awal, Pak Tommy bekerja di tol. Dulu Pak. Dulu. Dulu. Sekarang udah pindah saya. Di mana Bapak sekarang? Sekarang saya di Jakarta. Hmm. Oh jauh. Bapak di tol dulu sebelum pindah ke Jakarta dulu nih. Masih di bidang kerja yang sama, Jakarta sama Cipali dulu? Enggak. Beda. Nah, yang dulu deh. Bapak dulu ini pasti penonton Cipali nanti juga ada masalahnya Pak. Yakin banyak saya. ya? Banyak Pak. Subscriber Cipali. Nah, Bapak dulu di bagian mana Cipali Pak? Saya maintenance Pak. Parolan ada temen itu di Cipali juga. Siapa? Tommy. Pemeliharaan lihat ini bagian proyek lihat. Rupanya bener. Sudah muda tapi sudah sukses. Wih. Mantap Pak. Waktu dulu di pemeliharaan yang pekerjaan atau ini nyiraman? Pertamanan, pemeliharaan, perbaikan Jalan tolnya. jalan tol, Berarti di- pertamanannya, Taman berarti siram. Berarti anak buah ujung tombak Bapak itu Mang Ujang berarti ya. Bapak mau kemana? Belum selesai nanti. Nanti ada sama ini ya Mang Ujang ya. Mang Ujang spesialis water tank. Mang Ujang. Itu ulah manusia paling kuat itu sisi paling sampai sekarang belum bertahan dia. Pak Yeki, Pak Yeki, ya benar Pak Yeki. Sekarang Pak Yeki udah di mini keren Pak. Mini keren Yeki. Yeki orang mana itu Pak? Yang mana itu Pak? Pak Yeki. mana Cereng? Nah, yaudah ini Bapak bisa pergi aja kalian lah langsung. Kami berdua aja ngobrol. Enggak bercanda saya Pak. Kan lagi nostalgia Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Saya manggil Yayan, Derry nggak ada yang datang. Udah ngomong temen deh. Ya, oke lanjut. Reuni. Tapi sekarang Bapak pindah ke Jakarta. Iya. Terus ngapain Bapak tinggal di sini? Rumahnya buat saya saja. Jangan Pak. Di sini Di sini masih ada istri saya. Hibahkan. Bapak di Jakarta di mana nih Pak? Sekarang di Jaksel. Sokin Jim, sokin, yuk mari nongkrong dia. Bapak jangan-jangan nongkrongnya ini di Senop, anak Senop jangan-jangan Bapak. Iya, Senop SCBD. Gaulnya sama selebgram Bapak di anak Jakarta. Di mana Pak Jakarta Selatannya? Kemang. Di kerja bagian di bidang apa nih Pak? Golf. Ini kok. Aduh. Pak Tommy di urusan di bidang hiburan berarti kayak golf Pak ya, olahraga Pak ya. olahraga, Pak. Di Jakarta Selatan. Daerah mana tempat ini Pak? Nama tempatnya? Apa? Nama tempat golfnya itu di mana? Kalau golfnya sih di Kerawang, Pak. Golfnya. Terus yang di Jakarta Selatan ngapain ya? Kok Bapak buat saya emosi baru berapa detik? Kantornya, Pak, kantornya. Oh, kantornya di itu apa Pak? Siapa Pak? Golf ini. Ini pembangunan infrastruktur golf apa memang manajemen golfnya atau Manajemen apa? golfnya. Oh, gitu Pak. Baju polo golfnya keren Pak. Ada nggak ukuran 5XL? Lihat Pak. Sekalian. Ada, Pak. Saya baju dari Pak. syuting awal ini aja Pak. Ada, Pak. Mereknya Wadimor. Lebih tepatnya sarung sih Pak. Saya dibikin. ya kan saya mintanya baju polo Pak. Saya kasih Wadimor. Mau lebaran. Itu kan 5 kali XL. Gimana kalau karung Pak? Itu malah 10 XL sekalian. Oh, di manajemen golf Pak ya? Iya, Pak. Tadi Pak RT sudah ada hobinya untuk kesemuanya dan sebagainya. Nah, apakah profesinya juga sebagai Pak RT. Nah, Pak Tommy sendiri hobi apakah sama bidang kerjanya di golf Pak Tommy? Oh, enggak, Pak. Siap. Hah? Enggak. Terus Bapak ngapain kerja di golf kalau Bapak nggak suka golf? Hobinya Bapak apa? Main Mobile Legends jangan-jangan? Enggak. Oke, saya futsal. Ada nggak sih yang hobinya rebahan kayak saya di perumahan ini? Punya hobi berburu, ada Pak Teguh off kamera, ada lagi hiking, ada lagi dulunya anak gym, sekarang futsal. Terus yang cuman rebahan, cuman rolan. Iya. Jangan iya Pak, saya jadi insecure Pak. Sama sekarang rebahan. Kaum rebahan kita Pak. Biasa. Yang enak ini. Iya. Tiap hari di rumah terus, Pak. Memantau.
memantau Tadi aja. sudah dibahas, Bapak jangan lihat enaknya, dia kerjanya berat. Wah, beratnya apa, Pak? Dikritik warga. Ya Pak ya, udah siap, kemarin itu salah satu bahasnya. Presiden aja dimaki-maki orang se-Indonesia, RT mah cuma lingkungan warga, aman. Ada parolan. Kenapa jadi saya yang jadi tumbal? Jangan. Hobi main bola, anak 1. Ya. Bapak kerjanya di Jakarta, tapi rumahnya di Subang. Kalau berangkat, kapan pulang kapan? Berapa hari lama di sana? Udah sini berapa hari lama kalau libur? Kadang sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali. Iya. Pasti istri Anda sangat kangen kalau gitu. Sekali pulang sepertinya bakal dibantai ya Teh ya. Menggebu-gebu, Pak. Maksudnya jalan-jalan bareng sama keluarga full 24 jam. Maksudnya Iya, saya maksudnya itu. gitu. Oh iya benar. Iya, maksudnya Teh. kangennya banget. Betul, Teteh beruntung punya suami kayak gini. Setia, di Jaksel setia. Sekalinya pulang fokus ke keluarga. Iya. Teteh beruntung Teteh. Benar. Selamat. Saya iri sama Teteh. Tunggu, saya kan laki-laki, saya nggak jadi iri. Pokoknya saya pengen kayak suami Teteh. Bertahan Teh, sampai akhir hayat menjemput. Setia di Jaksel. Sepertinya susah. Wayana ini harus saya tayangin, nggak akan saya edit. Kagak. Ini harus ditayangin Wayana. Ampun Teh, tenang, ini dijamin tayang. Aman. Sesuai request. Aman. Daripada Kagak kalau begitu. daripada saya dituntut. Itu hanya oknum. Ayo oknum. Kalau suami Teteh mah tenang. Cenah ya tadi. Oke, Pak Tommy sudah berapa tahun di sini tadi? 4 tahun. 4 tahun, cukup lama. Saya kira sudah memahami plus minusnya Ranca Kandong, bukan daerah khususnya, yang lebih meliputi Green Adelia khususnya deh. Iya. Hidup di sini dengan berbagai macam permasalahan, kayak kemarin kita ngejar-ngejar, bukan kita sih, sebelumnya dia ngejar-ngejar biawak Pak. Oh iya kemarin ya. Oh bener. Ada tikus. Kata siapa? Hah? Saya ngejar-ngejar biawak. Oh ya, bukan ngejar-ngejar biawak, wahai mohon maaf para pecinta hewan. Menyiksa biawak. Mengepung biawak. Untung aja Pak Teguh Mengepung. yang tidak menyanyiakan itu bisa dikasih makan sama ini ya Pak ya, anjing perburuannya. Coba kalau nggak ada udah disiksa. Indonesia sih emang kalau bisa ada pecinta biawak, tuntut orang ini. Parah, tapi enggak, itu berjasa karena kalau enggak bisa merusak, membahayakan anak-anak, karena ini banyak anak-anak. Nah, Pak Tommy, kita balik lagi. Pas saya terus ya? Tunggu, karena raja terakhir belum. Bang Jul belum? Udah. Ini MC sama kayak saya. Oh, CO host. Ya, co-host saya. Host. Dibayar Host. nanti. Ya, host. Nanti dibayar. Host-hostan. Dia sama saya dibayar sama produser. Oh. Ini produser, ingat. Ini produser ya? Sutradara, ada penasehat Pak Atuk. Oh. Tuh konsepnya. Nah, Iya. itu modelnya Mas Kuno. Kendala-kendala atau harapan-harapan yang diselesaikan seperti apa Bapak sebagai warga Green Adelia RT 70? Apa harapan Bapak di Bambu Kosong kita ini atau di perumahan Green Adelia ke depannya Pak? Kalau kemarin ada yang bahas masalah infrastruktur gitu Pak. Terus ada lagi masalah keamanan ditingkatkan. Ada lagi coba fitur tempat hiburan buat anak-anak. Bapak nggak usah bahas senok terus. Hiburan anak-anak dibuatin taman kayak gini. Nah, Bapak sendiri harapannya apa Pak? Siapa Pak? Ya untuk saya sendiri sih harapannya kedepannya ya infrastruktur terjaga lah Pak. Bapak nggak usah kayak masyarakat Indonesia minta Jokowi buatin bandara, pelabuhan, infrastruktur kayak apa, ini kan perumahan. Maksudnya infrastruktur tuh terjaga gitu, terawat. Bukan di Green Adelia dibangunin jalan tol gitu enggak lah ya. Bukan lah, Pabrik itu enggak lah ya. Enggak lah. Infrastruktur tertata. Tertata, maksudnya terperbaiki lah, rutin. Ini Pak RT. Jadi harus apa? Kerja bakti. Bakti. Ah, karena dia menuntut seperti itu, sekarang saya nanya sama Pak Julian senior dan Pak RT. Ini orang ikut kerja bakti nggak pernah? Saya kemarin kerja bakti tanya. Saya berdua loh. Ada selamat. Untung aja kemarin nongol kerja bakti. Pas banget ditanya ini Anda selamat berarti. Berarti Bapak bukan hanya berharap dan menuntut Pak RT ataupun senior-senior Pak Teguh, Pak Julian untuk perubahan yang lebih baik, tapi juga sumbangsi. Bagus.
Saya itu Warga Panutan. walaupun saya pulangnya lama, saya Jakarta di sini langsung ngeriung, ngaliung, Pak. sumbangsi, Sumbangsi, ronda, ronda, kerja bakti. kerja bakti. Roland, ingat itu contohnya itu Pak Tommy. Ih, si Roland, mana si Roland nggak? Ronda itu sampai dari pagi sampai pagi karena nggak boleh pulang malam sama istri. Benar. Berlebihan sekali kalau dia Pak. Pulang pagi sampai pagi itu bukan istri bangga nggak boleh suruh roda buat malam, lebih jadi pecat lama-lama jadi suami Pak. Kata istri kan gini, Pak, jangan pulang malam-malam katanya. Ya udah pagi saya. Salah nggak ya? Ya setelah pagi pun Anda bukannya terima kasih Bu, selamat datang saya pulang. Bapak udah nggak boleh masuk rumah lagi Pak kalau kayak gitu. Oh gitu Pak ya, harapannya infrastruktur kayak kerapihan semuanya. Kemarin Bapak kerja bakti sama siapa? Sama waktu. Waduh, ngapain itu Pak? Ya potong-potong ini apa? Bambu. Yang ini ke jalan. Awas, bambu basecamp, bambu kosong jangan sampai dipotong juga Pak. Tadinya mau saya bakar, Pak. Bapak nggak mendukung konten ini. Saudara, produser carikan. Bisa sini tempatnya di mana? Yang ke jalan, Pak. Katanya Hah? dia kalau yang jalan ke sana. Nah, ini setuju. Punten. Nah, kalau yang ke jalan nggak apa-apa, jangan tempat maksudnya ke ini. jalan, Pak. Ya saya tadi Ya, ngomong itu biar- base campnya Biar jangan. nggak ada hewan-hewan yang liar. Oh. Jadi anak-anak tuh mainnya enak. Kayak tadi ya, banyak biawak, ular, gitu Iya, ya. begitu, Pak. Bagus. Ini contoh warga yang baik. Sumbangsi, nggak cuma ngarep-ngarep, tapi juga turun tangan. Bagus. Nah, balik lagi ke Pak RT. Sang Raja terakhir, Rembang Timur 70, RT 70. Harapan Pak RT sebagai Kepala RT, Ketua RT di 70 ini yang memimpin beberapa perumahan di Rancakandong. Harapannya Bapak untuk kita semua itu apa Pak? Atau keluh kesahnya Bapak itu apa ya? Mau nggak sebutkan Pak? Baring rokok Pak. Ya harapannya mungkin untuk warga ya, satu jaga kekompakan. Yang penting kita istilahnya menjaga silaturahmi lah, kekompakan antar warga supaya di lingkungan aman. Ya, Terus kalau malam mungkin istilahnya kalau santai meluangkan waktu lah untuk keluar aktivitas meronda gitu kan, jaga keamanan Pak jaga ya. keamanan gitu kan untuk supaya aman lah, karena kita tahu ya udah beberapa kali kejadian bukan di perumahan ini aja, jadi kita harus siaga penuhnya. Iya. untuk warga. FYI buat penonton teman-teman semua di sini, mau yang dimanapun perumahan atau luar. Jadi Green Adel ini salah satu perumahan yang ramai di hari-hari tertentu, di luar tertentu, termasuk ramai. Betul. Tapi kejadian pernah saja terjadi kayak penculian dan sebagainya. Nah, beberapa waktu terakhir ini juga perumahan-perumahan sekitar yang dipimpin sama beliau 70 kayak sebut saja Reganis, terus Harpa 2 itu ada kejadian lah, cuman sekedar ngambil-ngambil barang nggak berharga sih. Tapi kalau kita biarkan itu Pak RT ya, takut-takutnya nanti mereka makin berani ngambil hal yang lebih besar dan lebih berharga. Itulah harapannya. Sebenarnya kita semua sih, tadi ada keluh kesah infrastruktur, ada pengen ngomong apa, tapi semuanya pengen tempat ini aman, baik dari manusia yang usil maupun dari hewan-hewan yang liar itu Pak ya. Betul. Harapan itu aja. Apalagi Pak? Itu Pak, keluh kesah mungkin nggak? Harapan-harapan lain lagi? Ya mungkin itu aja sih yang mau disampaikan. Jadi kalau ada kegiatan kerja bakti, kalau santai lah ya, menyempatkan untuk beraktivitas. Tidak dipaksa? Iya, tidak dipaksa, cuma sempatkanlah sekali-kali untuk aktivitas kerja bakti. Karena di lingkungan ini bukan sekedar RT aja gitu, jadi kita butuh kekompakan warga. Apalah gunanya RT Iya. kalau warganya tidak ada? Tidak ada. RT ada untuk menyatukan warga, benar Pak? Betul sekali. Jadi intinya kesadaran masing-masing untuk warga perumahan. 4 Jangankan Pak hanya Teguh. Adelia ya, semua perumahan di Indonesia itu Kesadaran harus masing-masing adalah kunci. kunci Siapa untuk menjaga lingkungan sendiri. Sampai jam 3 kadang nakal kantongan. Itu untuk apa kan? Untuk supaya orang luar tuh kadang watuk ditakol. kadang Warteg yang ditakong. Astagfirullah Pak RT, janganlah. Kentongan aja warteg jangan. Enggak, kalau ditakol nanti parah. Ya makanya kok ini salah ngasih tahu kali. Bapak yang bener ngasih tahu. Kentongannya
yang Soalnya kentungannya kaget Pak RT, nah kalau Atuk, Pak RT saya lawan nanti Pak. Bapak itu favorit saya. kentungannya yang masalahnya. dibikin sama Watu, jadi ditakol sama ini. Untuk Pak Atuk tadi bahasanya kan kaget. Kan saya belum selesai Maaf, saya ngomongnya, Pak. oper riak Pak ya, tapi Iya. saya kaget kalau menyangkut beliau karena Saya kan Bapak belum Pak selesai, Atuk. Pak. Aman-aman, Om. Aman-aman. Tenang ya, kalem ya, kalem. Alam. Oke, makasih Pak RT. Dulu Pak, kita closing dulu. Kelihatannya cukup dulu sekian. Makasih Pak RT, Pak Rizky, Pak Tommy, makasih banget. Makasih, sama Pak Pak. Teguh. Oke, gitu aja Pak ya. Teman-teman, makasih. Iya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekarang episode 6, berarti episode 7. Selalu ada kumpul harapan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Waalaikumsalam. Peace. Peace. Peace.